Annyeong welcome back to my YouTube channel. Sebelum kita bahas drama, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Nah, kali ini kita akan bahas drama Korea berjudul It's Okay Not to Be Okay, episode 14. Nah, di episode kali ini terungkap sebuah fakta bahwa kepala perawat Park merupakan ibu dari Ko Moon-young. Di scene awal, Ko Moon-young mulai mengetahui bahwa ibunya lah yang membunuh ibu Gang-tae. Hal ini dikarenakan terdapat gambar kupu-kupu di mural Sang-tae. Dengan rasa ketakutan, Sang-tae mengatakan bahwa kupu-kupu tersebutlah yang membunuh ibunya. Kita pastinya bertanya-tanya siapakah sebenarnya dalang dari perusak mural Sang-tae tersebut? Dan ternyata dalangnya adalah kepala perawat Park alias ibu dari Ko Moon-young. Kepala perawat Park sudah memulai aksinya untuk muncul menunjukkan identitas aslinya yang selama ini ia simpan rapat. Dan ternyata alasan dari perawat Park selama 20 tahun ini menyamar di rumah sakit sebagai perawat adalah karena ia senang melihat penderitaan yang dialami oleh suaminya, yaitu Ko Dae-hwan. Serem banget ya Yorobun. Di episode 14 ini sebenarnya banyak adegan menyentuh, misalnya seperti ketika direktur Oh Ji-wang menyalahkan dirinya sendiri ketika kecolongan dibohongi oleh orang kepercayaannya selama ini. Kemudian Moon-young yang terus merasa bersalah dan bersedih ketika mengetahui fakta bahwa ibunya merupakan seorang pembunuh. Gang-tae yang terus berusaha untuk tetap berada di samping Ko Moon-young dan Sang-tae, walaupun sebenarnya berat juga ya untuk dirinya sendiri menerima semua kenyataan ini. Sedangkan Sang-tae sejauh ini belum mengetahui bahwa ibunya dibunuh oleh ibu Ko Moon-young. Kira-kira bagaimana jadinya ya ketika Sang-tae mengetahui bahwa ibunya Ko Moon-young lah yang membunuh ibunya? Terungkap fakta juga bahwa ternyata perawat Cha-young merupakan anak dari direktur Oh Ji-wang. Plot twist banget ya. Selain adegan sedih, ternyata ada juga adegan yang bikin mesem-mesem nih Yorobun. Mr. Lee dan Namjoon udah mulai kode-kodean nih. Ko Moon-young sangat terpukul mengetahui bahwa ibunya lah yang membunuh ibu mereka, karena ternyata selama ini yang membuat hidup Gang-tae dan Sang-tae menderita adalah ibunya. Gang-tae dan Sang-tae dalam scene ini berupaya untuk saling melindungi satu sama lain. Sang-tae benar-benar mengayomi, layaknya kakak yang melindungi adiknya. Terharu banget gak sih liatnya? Dalam episode 14 ini, terdapat kiriman berupa buku cerita yang dikirimkan oleh Ibu Moon-young. Singkatnya, dongeng ini menceritakan tentang seorang putri yang cantik yang sangat dicintai oleh ibunya. Namun, ternyata ia bukan seorang anak yang sempurna yang diharapkan oleh sang ibu. Sang putri dianggap hanyalah sebuah kegagalan yang hanya menerima dan tak bisa memberi apapun. Mungkin ibunya menginginkan Ko Moon-young menjadi seperti dirinya yang sekarang. Sehingga selama ini Ko Moon-young ternyata selalu diawasi oleh ibunya dari kejauhan. Akhirnya, Sang-tae bertemu dengan ibu Ko Moon-young. Dalam hal ini, Sang-tae belum mengetahui bahwa dia adalah kupu-kupu yang selama ini membuat Sang-tae menderita. Akhirnya, Sang-tae dibawa oleh ibu Ko Moon-young dan dibuat dalam keadaan tidak sadarkan diri. Akhirnya, Gang-tae bertemu dengan si pembunuh ibu mereka, yaitu kepala perawat Park atau ibu dari Ko Moon-young. Gang-tae datang untuk menyelamatkan Sang-tae. Lalu kemudian, apakah yang akan terjadi pada mereka setelah bertemu? Apakah sebenarnya yang diinginkan oleh ibu Ko Moon-young? Di preview 15, sepertinya akan menceritakan tentang Sang-tae, Gang-tae, dan Moon-young yang bersatu dalam menghadapi ibu Ko Moon-young. Pasti udah pada gak sabar kan nungguin episode selanjutnya? Sampai ketemu minggu depan ya Yorobun.